Ketegasan Prabowo Subianto dalam menegakkan aturan nggak perlu diragukan lagi. Sang presiden berhasil membuat Spanyol terpojok berkat kebijakan hebatnya. Kali ini negeri Matador terpaksa susah payah untuk mencari bahan pokok yang sebelumnya diimpor dari Indonesia. Mereka bahkan harus menutup salah satu pabrik besar yang ada di negaranya. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi di Ado Reaction. Kita lanjut lagi loh ya, mereaksi dan mengomentari apa yang dilakukan dan kebijakan-kebijakan dari Bapak Prabowo yang membuat Eropa tercengang lho. Kali ini ada negara Spanyol yang terpaksa harus menutup pabriknya yang dibilang besar lur karena tidak dapat lagi pasokan-pasokan atau kiriman-kiriman bahan-bahannya dari Indonesia karena kebijakan Bapak Prabowo. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung saja kita cek videonya sama-sama lur. Cek it out. Terlalu ketergantungan dengan Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara produsen barang-barang berkualitas di dunia. Gak heran kalau bumi Nusantara terus diminta untuk menjual produknya ke berbagai negara. Salah satunya adalah Spanyol yang sampai ketergantungan dengan barang-barang dari tanah air. Negeri Matador diketahui kerap mengimpor berbagai makanan dalam jumlah besar. Sebut saja seperti buah segar, olahan ikan, mie kering, teh, dan madu. Pada tahun 2023 saja, Indonesia Exim Bank mencatat Spanyol telah mengimpor makanan olahan hingga 1,19 miliar dolar. Kabarnya, angka tersebut mencakup 46% dari total impor Spanyol dari bumi pertiwi. Itu berarti minat masyarakat negeri Matador terhadap olahan makanan Indonesia terbilang cukup tinggi. Hal ini semakin terbukti usai Spanyol mengimpor gula kelapa asal kota Banyumas setiap tahun. Kabarnya total produk yang dilepas mencapai 16 miliar rupiah. Sementara itu produk pangan bukanlah komoditas utama yang diimpor Spanyol dari tanah air. Pasalnya negara asal benua Eropa itu juga kerap belanja sumber daya alam secara besar-besaran. Misalnya saja seperti minyak sawit, biji tembaga, besi, baja, dan lain-lain. Menurut data BPS, valuasi perdagangan kedua negara di sektor non-migas mencapai 34,3 triliun rupiah pada tahun 2024. Di sisi lain, Indonesia melakukan pengorbanan besar untuk bisa bekerja sama dengan Spanyol. Pasalnya, impor yang terus dilakukan negeri Matador berpotensi merusak lingkungan di tanah air. Selain itu, Indonesia hanya mendapatkan sedikit keuntungan dari perdagangan ini. Sebab Spanyol memaksa tanah air untuk menjual bahan mentah kepada mereka. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Joko Widodo selaku mantan Presiden Indonesia. Sudah lebih dari 400 tahun kita ini selalu mengekspor bahan mentah. Sejak VOC, kirim bahan mentah. Ya kita dapat uang tapi sangat kecil sekali. Dibuat kesulitan di era Prabowo. Oh, ini dia nih bojonya ya. Kepemimpinan Prabowo Subianto yang dikenal tegas membuat banyak negara sudah mengalami dampaknya. Tak terkecuali Spanyol yang juga harus mengalami kesulitan di era kepemimpinan Sang RI1. Usut punya usut, negeri Matador dipastikan tak lagi bisa menikmati sumber daya alam Indonesia seperti sebelumnya. Pasalnya, pemerintah telah bertekad nggak akan lagi dimanfaatkan pihak asing. Buktinya, sang presiden mengatakan akan mengelola sendiri kekayaan nasional Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Dalam rangka memperkuat dan meningkatkan manfaat pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025, ujar Prabowo. Gak heran jika pernyataan tersebut langsung membuat Spanyol kalang kabut. Negeri Banteng selama ini sangat bergantung pada komoditas mineral dalam negeri, terutama konsentrat tembaga. Kekhawatiran negara Eropa Selatan ini cukup beralasan. Pasalnya di tahun 2023 mereka telah mengimpor 250.000 ton konsentrat tembaga dari Indonesia dengan nilai mencapai 700 juta US dollar. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai pemasok utama komoditas ini bagi Spanyol. Gak heran keputusan Indonesia untuk menutup ekspor tembaga membuat negeri Matador naik pitam. Jadi biasanya kuper konsentrat ini kita ekspor ada ke Jepang, ada ke Spanyol. Jadi dengan ditutupnya keran ekspor ini, kemarin yang di Spanyol pun sudah mulai marah-marah sama kita. Ujar Direktur Pengembangan Usaha Main ID di Loseno Windakdo.
Pembatasan ekspor ini jelas memukul industri pengolahan tembaga di Spanyol. Iya Negeri pastilah. Matador kini dihadapkan pada ancaman kekurangan pasokan bahan baku yang vital bagi sektor industrinya. Sebagai solusi, Spanyol dikabarkan mulai mencari pemasok baru. Dilansir dari CNN, pemerintah Spanyol tengah menjajaki kerjasama dengan Kanada guna mengamankan pasokan tembaga mentah. Inilah kecerdasan seorang Bapak Prabowo, lur ya. Bapak Prabowo tidak ingin bahan mentah dari Indonesia yang dikirim ke luar negeri dibayar dengan sangat murah, dan juga nanti menjadi sesuatu atau barang luar negeri akan menjual lagi ke Indonesia dengan harga yang berlipat-lipat ganda. Itulah yang tidak diinginkan oleh Bapak Prabowo, karena memang Indonesia pun banyak orang-orang yang mampu dan pintar membuat sesuatu dari apa yang dihasilkan di Indonesia, dibuat di Indonesia untuk orang Indonesia. Tidak harus dari Indonesia dikirim keluar baru dijual lagi ke Indonesia, tidak harus seperti itu lur ya, karena memang Indonesia pun banyak sekali orang-orang pintar yang bisa mengolah apa-apa yang ada di tanah air Indonesia kita ini lur. Bahkan luar negeri pun sangat bertergantungan sekali kepada Indonesia, karena memang mereka tahu Indonesia lah negara yang paling kaya dan yang banyak menghasilkan SDA untuk negara-negara seluruh dunia ini lur ya. Kita lanjut. Berdampak ke Uni Eropa. Nestapa yang melanda Spanyol tampaknya turut merembet ke negara-negara Eropa lainnya. Uni Eropa disebut tengah mengalami ancaman tarif dari Amerika Serikat. Nggak heran jika kemarahan negeri Matador ke Indonesia dianggap wajar. Pasalnya, kondisi perekonomian global saat ini memang berada dalam kondisi yang kurang stabil. Di lain sisi, selain kebijakan tarif, persaingan geopolitik AS dan Cina membuat Eropa kian terhimpit. Alhasil, Spanyol mendesak benua biru segera menetapkan langkah kerjasama dengan negeri tirai bambu. Dilansir dari Financial Times, Spanyol meminta Uni Eropa untuk mengambil pendekatan yang adil terhadap Cina. Negeri Matador menilai benua biru harus memiliki kebijakan yang independen. Eropa harus mengambil keputusannya sendiri tanpa terikat dengan AS. Dan kita harus memutuskan kapan Cina dapat menjadi mitra dan kapan Cina menjadi pesaing. Ujar Jose Manuel Albares selaku Menteri Luar Negeri Spanyol. Di lain sisi, kondisi ekonomi yang sulit turut memaksa Spanyol mencari sumber pendapatan lain. Salah satu langkah yang diambil adalah penetapan pajak 100% untuk penduduk non-Uni Eropa. Langkah ini diambil karena banyak warga asing yang membeli properti di negeri Matador namun tidak tinggal di sana. Alhasil, banyak warga yang kesulitan mengakses perumahan dan properti murah. Sementara itu, Uni Eropa juga disebut sedang menjatuhkan harga dirinya. Pasalnya, benua biru dikabarkan ngebet menjejaki kerjasama dengan Indonesia lewat perjanjian dagang AYU-KEPA. Meskipun demikian, proses perundingan masih berlarut-larut karena belum tercapainya kesepakatan di berbagai sektor. AYU-KEPA itu targetnya semester pertama selesai ya, jadi memang ada beberapa yang secara teknis masih dirundingkan. Rencananya minggu depan kalau nggak ada halangan ketemu lagi, ungkap Menteri Perdagangan Budi Santoso. Tanggapan media asing. Iya lur ya, sekarang Eropa dan juga ya kita sebut Spanyol lur ya, sekarang negara-negara mereka sangatlah ketergantungan sekali kepada Indonesia lur ya. Setelah diolah dengan benar oleh Bapak Prabowo, SDA Indonesia dan juga dengan struktur-struktur yang terarah, Eropa pun sangat ketergantungan dan sangat-sangat mengeluh kepada Indonesia lur ya, karena mereka tahu Indonesia lah pemasok bahan SDA untuk negara mereka yang terbesar lur. Kalau Indonesia menghentikan itu semua, mereka kalang-kalang kabut lur ya, seperti apa yang terjadi sekarang dihentikan oleh Bapak Prabowo dan akan diolah sendiri di negara Indonesia. Itulah yang membuat bangsa-bangsa di Eropa kalang kabut lur ya. Kita lanjut. Nasib sial yang dialami Spanyol langsung disorot tajam oleh publik internasional. Sejumlah portal berita ternama nggak mau ketinggalan untuk mengulas kehancuran negeri Matador. Salah satunya hadir dari media jempolan bernama Infrawatch. Bahkan media itu sampai menyebut Spanyol berusaha keluar dari ketergantungan tembaga. Portugal, Swedia, dan Spanyol memimpin perlombaan menuju penghentian penggunaan tembaga. Sejumlah pihak menduga langkah ini dilakukan negeri Matador untuk bisa lepas dari Indonesia.
Kabarnya Spanyol ingin beralih dari penggunaan tembaga menjadi serat optik. Niatan tersebut dikonfirmasi oleh media Advance Television dalam salah satu laporannya. Dewan FTTH Eropa mengatakan bahwa mereka ingin memantau perkembangan ini untuk membantu pasar serat optik Eropa yang kompetitif di masa mendatang, tulis media tersebut. Di sisi lain, Spanyol sebenarnya berharap besar terhadap Indonesia. Negara berpopulasi 48,35 juta jiwa ini ingin terus bekerja sama di bidang perdagangan. Hal ini terlihat jelas dari antusiasme Spanyol saat menjalin hubungan bilateral dengan tanah air. Momen tersebut terjadi pada peringatan HUT RI ke-79 pada tahun 2024 silam. Bahkan rasa antusias negeri Matador ini sempat diliput media asal Amerika yakni The Diplomat. Indonesia dan Spanyol ingin memperkuat kerjasama perdagangan dan pertahanan, tulis headline berita media tersebut. Luar biasa loh ya, Indonesia dibawa kepemimpinan Bapak Prabowo menjadi suatu negara yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara lain, bahkan negara Eropa yang dulu kita kenal adalah negara yang besar dan juga banyak sekali yang menginduk dan juga yang menjadi sekutu dengan bangsa-bangsa Eropa. Tapi sekarang berbalik, setelah dipegang Bapak Prabowo, Indonesianya mereka yang berbalik merengek kepada Indonesia untuk meminta bantuan, bahkan untuk dikirim bahan-bahan yang mereka butuhkan dari Indonesia, karena memang itu adalah bahan-bahan yang sangatlah krusial untuk mereka loh ya. Tapi sekarang Bapak Prabowo tidak bodoh, kalau mereka mau dengan harga mahal boleh, kalau tidak kalau murah tidak, mending di stop. Luar biasa. Sekian reaction dari gue ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.